Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester untuk matematika tingkat lanjut. Perhatikan soal pertidaksamaan nilai mutlak seperti ini. Perhatikan ya, kalau pertidaksamaan nilai mutlak memuat tanda pertidaksamaan lebih dari atau lebih dari dan sama dengan, kita menggunakan sifat seperti ini. Jadi harga mutlak fx dia lebih dari a, maka akan mempunyai penyelesaian. Ini ya, fx-nya itu kurang dari min a atau fx-nya lebih dari a. Sama juga kalau dia memuat tanda sama dengan di sini. Ini akan juga sama menggunakan tanda sama dengan di penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lihat soal kita, berarti harga mutlak 2x ditambah 7 lebih dari 19. Maka berdasarkan sifat penyelesaiannya tadi, jadi kita akan punya di sini 2x tambah 7 kurang dari min 19, atau kita punya di sini adalah 2x tambah 7 lebih dari 19. Nah, ini berarti kita selesaikan jadi 2x kurang dari min 19 dikurang 7. Jadi 2x-nya akan kurang dari min 26. Jadi x-nya kedua ruas kita bagi dengan 2, jadi kurang dari min 13. Nah, yang berikutnya berarti ini 2x akan lebih dari 19 dikurang 7. Jadi 2x-nya akan lebih dari 12. Kedua ruas sekarang kita bagi dengan 2, jadi x-nya akan lebih dari 6. X kurang dari min 13 atau X lebih dari 6, maka penyelesaiannya adalah A. Perhatikan lagi untuk soal nomor 2. Ini juga sama memuat pertidaksamaan dari nilai mutlak, tapi sekarang menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari. Atau nantinya ketika kalian dapat kurang dari sama dengan, penyelesaiannya akan sama. Jadi kalau kita punya di sini fungsi fx itu kurang dari a, maka akan mempunyai penyelesaian ini kurang dari a ya, itu min a kurang dari fx kurang dari a. Jika di soal ada tanda sama dengannya, maka penyelesaian juga akan menggunakan tanda sama dengan. Berarti untuk soal kita yang sekarang ini, harga mutlak X dikurang 5 kurang dari 3 kurang dari 12, maka min 3-nya kita pindahkan dulu ke ruas kanan. Jadi harga mutlak X min 5 kurang dari 12 tambah 3. Jadi harga mutlak X dikurang 5 ini akan kurang dari 15. Nah, ini di ruas kirinya sudah tanda mutlak saja. Maka penyelesaian kita gunakan sifat. Jadi min 15 kurang dari X dikurang 5 kurang dari 15. Karena kita hanya mencari nilai X, min 5-nya pindahkan ke paling kiri dan paling kanan. Jadi min 15 ditambah 5 kurang dari X kurang dari 15 tambah 5. Min 15 ditambah 5 itu hasilnya min 10 kurang dari X kurang dari 20. Ini penyelesaiannya adalah untuk kunci jawaban yang B. Perhatikan sekarang untuk soal yang berikutnya. Berarti kita punya di sini tentukan nilai X yang memenuhi. Nah, ini persamaan mutlak jadinya. Persamaan mutlak itu sama dengan pertidaksamaan, hanya tandanya diganti dengan sama dengan. Jadi kalau kita punya seperti ini, kita gunakan sifat harga mutlak itu. Kalau dia itu nilainya adalah A, ini nilainya adalah misalkan harga mutlak X, itu kalau misalkan dia hasilnya adalah A, ini misalnya sama dengan A, maka kita akan punya dua kemungkinan di sini. Itu X-nya akan sama dengan min A atau X-nya akan sama dengan A. Kita jadi kalau dia yang seperti soal di atas, jadi harga mutlak dari 3X min 4,
ditambah 2 sama dengan 19. Jadi harga mutlak 3x min 4 ini jadi sama dengan 19 dikurang 2. Jadi harga mutlak 3x min 4 itu sama dengan 19 kurang 2 adalah 17. Nah, kita gunakan sifat mutlaknya tadi. Jadi kita punya penyelesaian di sini adalah 3x dikurang 4 itu sama dengan 17, atau kita punya di sini penyelesaiannya 3x dikurang 4 sama dengan min 17. Ini ya penyelesaiannya, jadi ada dua seperti ini. Jadi ini 3x sama dengan 17 ditambah 4, itu hasilnya adalah 21. Jadi 3x nya sama dengan 21, jadi x nya sama dengan 7. Nah, yang untuk ruas kiri lagi, yang untuk penyelesaian satunya lagi, jadi 3x sama dengan min 17 ditambah 4, berarti ini hasilnya adalah min 13, 3x nya adalah min 13, jadi x nya sama dengan min 13 per 3. Nah, ini nggak Ibu sederhanakan ya, jadi dia ada dua penyelesaian untuk kalau dia persamaan mutlak. Perhatikan soal yang berikutnya, ini untuk fungsi campuran. Nah, jika fungsi campuran kita hanya diminta nilai x sama dengan 3-nya, kita lihat batas dari interval x-nya. Nah, ini x sama dengan 3 terletak di rumus fungsi yang mana? Ternyata x sama dengan 3 itu ada di rumus fungsi yang kedua. Maka kita substitusi x-nya dengan 3 untuk rumus fungsi yang kedua. Jadi F3 itu akan sama dengan min 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3 dikurang 1. Jadi sama dengan min 9 tambah 12 dikurang 1. Min 9 tambah 12 kurang 1 hasilnya adalah 2. Nah, untuk soal berikutnya ini adalah fungsi untuk pertidaksamaan bentuk pecahan. Menyelesaikan pertidaksamaan bentuk pecahan seperti ini, kita menyelesaikannya adalah ada beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama itu adalah jadikan ruas kanan 0. Nah, jadikan ruas kanan 0 berarti ini bentuk soalnya adalah 2x dikurang 6 dibagi x tambah 3 lebih dari 1. Di ruas kanannya belum 0, jadi kita pindahkan ke ruas kiri. Maka menjadi 2x dikurang 6 dibagi x tambah 3 dikurang 1 lebih dari 0. Nah, ini langkah yang pertama, jadikan ruas kanan 0. Langkah yang kedua, jadikan ruas kiri satu pecahan. Berarti hanya ada satu pembilang dan satu penyebut, ini belum satu pecahan. Maka ini kita samakan penyebutnya. Jadi ini 2x min 6 dibagi x tambah 3. Karena ini bilangannya 1, jadi tetap ya. Jadi x tambah 3 per x tambah 3. Kalau di sini misalnya hasilnya 2, maka pembilangnya nanti kamu kalikan 2, lebih dari 0. Nah, penyebutnya kita samakan. Jadi paling panjang itu adalah langkah kedua. Jadi di sini 2x dikurang 6 dikurang, harus gunakan kurung karena ini ada tanda kurangnya. Ini x tambah 3 lebih dari x tambah 3 lebih dari 0. Ibu langsung kurangkan, buka kurung. 2x dikurang x itu hasilnya x, min 6 dikurang 3 hasilnya min 9 dibagi x tambah 3 lebih dari 0. Ini langkah kedua, jadikan kiri kanan satu pecahan. Ini sudah satu pecahan. Langkah yang ketiga, tentukan harga 0 dari pembilang dan penyebut. Harga 0 dari pembilang penyebut itu adalah nilai x yang membuat pembilang dan penyebut tadi bernilai 0. Jadi harga 0 dari pembilang
itu selalu mengikuti soal. Ini pembilang ibu singkat ya. Jadi X min 9 sama dengan 0. X-nya sama dengan 9. Harga 0 dari penyebut itu selalu bulat kosong nantinya. Artinya apa? X-nya tidak boleh sama dengan 3. Jadi X tambah 3, ada buku cetak langsung nulisnya pakai tidak sama dengan. Ibu buatnya sama dengan 0 dulu ya. Jadi X-nya sama dengan min 3. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, buat dalam satu pertidaksamaan. Paling kiri nilainya berarti yang paling kecil, ini min 3. Nah, min 3 ini harga 0 penyebut. Dia tidak termasuk penyelesaian, maka di sini bulatnya kosong. Jadi harga 0 penyebut selalu bulat kosong, berarti nanti tidak ada sama dengannya. Harga 0 dari pembilang tergantung soal. Di soal tidak ada sama dengan, maka ini bulat kosong. Kalau di soalnya ada sama dengan, ini akan menjadi bulat penuh. Nah, kita sudah letakkan, lalu tentukan tanda penyelesaian di garis bilangan. Artinya apa? Kalau nilainya lebih dari 0, maka tandanya positif. Kalau nilainya kurang dari 0, akan tandanya negatif. Nah, menentukannya cara paling mudah adalah lihat koefisien dari pembilang dan penyebut. Kita letakkan nanti di paling kanan. Lalu biasanya dia selang-seling antara positif dan negatif. Untuk soal ini ya, karena pangkat X-nya adalah 1. Kalau pangkat X-nya genap, itu dia akan tetap tandanya. Kalau dia seperti ini, X kuadrat min 9, nah itu dia genap, dia akan tandanya sama antara titik harga 0 tadi. Nah, ini untuk paling kanan kita letakkan di paling kanan. Paling kanan kita lihat koefisien dari X pembilang itu positif. Koefisien dari X penyebut itu positif. Positif dibagi positif, hasilnya akan positif. Paling kanan positif. Maka selang-seling ini negatif, ini positif. Nah, yang dia minta lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti tanda pertidaksamaannya adalah positif. Ini lebih dari 0. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari min 3 atau X lebih dari 9. Ini jawabannya adalah yang E kalau tidak salah. Nah, untuk soal yang berikutnya, ini dilihat, ini juga sama untuk pertidaksamaan dari bentuk fungsi rasional. Jadi kalau dia di sini, kita punya yang ini, berarti langkah yang pertama jadikan ruas kanan 0. Jadi kalau ibu punya di sini adalah 2x plus 7 dibagi x min 1 kurang dari dan sama dengan 1. Jadikan ruas kanan 0, pindahkan satunya ke ruas kiri. Jadi 2x tambah 7 dibagi x min 1 dikurang 1 kurang dari dan sama dengan 0. Ini langkah yang pertama. Jadikan ruas kanan dia 0. Langkah yang kedua tadi, jadikan ruas kiri satu pecahan. Ini jadi satu pecahan, hanya ada satu pembilang dan penyebut. Karena ini penyebutnya X min 1, jadi ini 2X tambah 7 dibagi X min 1. Ini menjadi dikurang X min 1 per X min 1. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ini dilihat, ini sudah satu penyebut, kita samakan penulisannya. Jadinya ini penulisannya adalah 2x plus 7, gunakan kurung ya, dikurang x min 1 dibagi x min 1. Kurang dari dan sama dengan 0. Ibu buka kurung, langsung kurangkan 2x kurang x, dia x, 7 dikurang min 1 jadi plus 8 dibagi x min 1 kurang dari sama dengan 0. Lalu kita lihat harga 0. Harga 0 dari pembilang dan penyebut. Harga 0 dari pembilang berarti x tambah 8 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 8. Harga 0 dari penyebut berarti ini adalah X min 1 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 1. Lalu kita letakkan dalam satu garis bilangan. Yang paling kanan nilainya paling besar, yang paling kiri nilainya paling kecil. Berarti min 8 lebih kecil dari 1. Nah, lihat ya. Harga 0 penyebutnya adalah 1, itu selalu bulat kosong. Ini bulat kosong.
Berarti tidak akan ada sama dengan di 1 karena 1 bukan penyelesaian. Harga 0 dari penyebut itu adalah tergantung soal. Di soal ada sama dengan, maka di sini menjadi bulatnya penuh. Berarti 8 ini termasuk penyelesaian. Lalu kita tentukan daerah tadi. Nah, ingat ya, kita menguji dari paling kanan. Lihat koefisien X-nya. Ini koefisien X-nya adalah pembilangnya positif, penyebutnya positif. Maka ini hasilnya dibagi positif. Jadi lihat ya, paling kanan positif, negatif, positif. Yang diminta kurang dari 0, berarti daerah negatif yang diminta. Ini penyelesaiannya. Jadi min 8, karena itu bulat penuh, maka ada tanda sama dengannya. Kurang dari dan sama dengan X, kurang dari 1. Ini kalau tidak salah jawabannya adalah C. Soal yang berikutnya itu adalah pertidaksamaan dari bentuk akar. Nah, untuk pertidaksamaan bentuk akar, untuk menyelesaikannya adalah kuadratkan kedua ruas. Lalu lihat penyelesaiannya, lalu lihat syarat dari bilangan atau fungsi di bawah tanda akar. Jadi dia punya syarat bahwa fungsi di bawah tanda akar itu akan mempunyai hasil kalau dia lebih dari dan sama dengan 0. Jadi untuk soal yang ini, langkahnya dia sama, kita kuadratkan kedua ruas. Ini sama ya untuk persamaan juga, kuadratkan kedua ruas, maka tanda akar itu menjadi 2x min 5. Ini dikurang 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1. Berarti selesaikan seperti pertidaksamaan biasa. Jadi 2x kurang dari 6. X-nya kurang dari 3. Ini langsung ya. 1 tambah 5, 6. Jadi X-nya kurang dari 3. Ini belum penyelesaian. Kenapa? Kita punya syarat. Syaratnya apa tadi? Di bawah tanda akar harus lebih dari dan sama dengan 0. Jadi 2x min 5 harus lebih dari dan sama dengan 0. Jadi 2x-nya lebih dari dan sama dengan 5. X-nya harus lebih dari dan sama dengan 5/2. Nah, kita letakkan ini di satu garis bilangan. Paling kanan dia lebih positif. Jadi ini 5/2. Ini 5/2 ada tanda sama dengannya. Berarti dia bulat penuh. Tunggu sebentar ya. Ini Bu ganti dulu. Jadi 5/2. Ini 5/2 itu dia bulat penuh karena ada sama dengan, lalu di 3 dia bulatnya kosong karena tidak ada sama dengan. Nah, ini mengujinya kita buat dia bukan tidak pakai uji. Kenapa? Karena dia bilang X-nya kurang dari 3. Berarti akan ke arah kiri penyelesaiannya. Yang ini minta X-nya lebih dari dan sama dengan 5/2. Dia minta lebih dari dan sama dengan 5/2, berarti ke arah kanan karena dia minta lebih. Nah, penyelesaiannya adalah irisan dari semua tadi, syarat dari bentuk akarnya dan dari penyelesaiannya. Jadi jawabannya adalah 5/2, ini irisannya ya, kurang dari dan sama dengan X, kurang dari 3. Ini penyelesaiannya yang merupakan irisan. Nah, soal yang berikutnya ini juga sama, merupakan pertidaksamaan bentuk akar. Kedua ruas kita kuadratkan. Ini dikuadratkan. Jadi kita kuadratkan kedua ruas. Nah, menjadi 2x dikurang 6 kurang dari 3x kurang 12. Kita selesaikan biasa, yang X-nya pindahkan ke ruas kiri, bilangannya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 2X dikurang 3X kurang dari min 12 tambah 6. Ini hasilnya jadi min X kurang dari min 6. Nah, kedua ruas kita kali atau kita bagi dengan min 1. Ingat ya, untuk pertidaksamaan jika dibagi atau dikali dengan negatif, tanda pertidaksamaan berubah. Jadi X lebih dari 6. Ini baru penyelesaian dari soal pertidaksamaannya. Lalu kita lihat syaratnya lagi. Ini syarat. Karena tanda bentuk akarnya ada 2, ini bentuk akar ada 2, maka syaratnya tadi ada 2. Yang pertama,
2x dikurang 6 lebih dari dan sama dengan 0, jadi 2x-nya lebih dari dan sama dengan 6, x-nya lebih dari dan sama dengan 3. Ini dan ya, dan dia. Dan yang satunya lagi, kalau dan berarti dia irisan. 3x min 12 lebih dari dan sama dengan 0. Jadi 3x lebih dari dan sama dengan 12, x-nya lebih dari dan sama dengan 4. Nah, kita letakkan dalam satu garis bilangan. Ini ya. Paling kiri paling kecil nilainya ini 3. Bulatnya penuh karena ada tanda sambar dengan di 3. Lalu 4. Ini juga bulatnya penuh. Lalu yang berikutnya dia adalah 6. Ini bulatnya kosong karena tidak ada tambah dengan. Dia minta lebih dari 6. Ini satunya lagi lebih dari 4. Lebih dari dan sama dengan 4. Sebentar ya, gambarnya tidak rapi. Rapikan sedikit. Berarti dia minta di sini x-nya lebih dari 6. Lalu juga x-nya itu lebih dari dan sama dengan 4. Lalu x-nya lebih dari dan sama dengan 3. Nah, jawabannya adalah yang memenuhi irisan dari ketiganya tadi. Ini berarti irisannya. Jadi penyelesaiannya itu adalah x lebih dari 6. Ini untuk soal pertidaksamaan bentuk akar. Nah, perhatikan soal ini adalah dia fungsi tangga. Nyebutnya dia fungsi tangga. Atau kita menyebutnya juga bisa menjadi fungsi nilai bulat terbesar. Ini fungsi tangga ya. Nah, diingat ini kalau dia tanda garisnya di bawah, ini garisnya di bawah, itu adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari dan sama dengan x. Jadi kita punya dua nih. Kalau dia tandanya di bawah seperti ini, berarti ini hasilnya adalah bilangan bulat terbesar. Bilangan bulat terbesar itu yang kurang dari atau sama dengan x. Tapi kalau tandanya dia ini ke atas, ini seperti ini berarti bilangan bulat terkecil yang lebih dari ini ya, bilangan bulat terbesar yang kurang dari dan sama dengan ini. Kalau yang ini bilangan bulat terkecil yang lebih dari dan sama dengan x. Ini dia. Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti kalau kita punya di sini adalah angka A2,3, ini tandanya, ini tak tulis dulu soalnya, tambah ini min 3,6 ditambah ini ke atas tandanya 1,5. Ini yang berikutnya dikurang min 0,7. Ini ya, min 0,7. Ini 2,3, berarti bilangan bulat yang paling besar, tapi yang kurang dari dan sama dengan x. X-nya 2,3. Bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan 2,3 itu adalah 2. Karena harus yang terkecilnya. Yang ini berarti bilangan bulat yang nilainya kurang dari atau sama dengan min 3,6. Berarti ini adalah min 4. Yang ini berarti bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan 1,5. Berarti ini 2. Yang ini berarti bilangan bulat yang lebih dari min 0,7. Berarti dia 0. Maka 2 tambah min 4 tambah 2 dikurang 0. Ini hasilnya adalah 0. Ini jawabannya. Nah, untuk soal yang terakhir, ini sama kayak yang tadi, adalah fungsi campuran. Dia minta nilai F8. Nah, lihat ini tandanya 8. Semua ada 8-nya. Tapi dilihat yang F8 berarti adalah interval yang memuat nilai X-nya 8. Ini yang ada sama dengannya 8 itu di rumus yang kedua. Berarti kita gunakan dia rumus yang kedua. Jadi rumus Fx-nya itu adalah harga mutlak X dikurang X kuadrat. Jadi F8 itu sama dengan harga mutlak dari 8 dikurang 8 kuadrat.
Jadi 8 dikurang 16 lagi, 8 dikurang 64, jadi hasilnya min 56. Ini salah satu contoh beberapa soal tentang fungsi aljabar. Mudah-mudahan kalian